Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini saya akan membahas bagaimana pemikiran Al-Kindi sebagai seorang filosof pertama dalam dunia Islam, dan bagaimana konsep dia tentang Tuhan, konsep dia tentang sifat Tuhan, konsep dia tentang manusia. Nah, ini menarik untuk kita kaji. Bagi mahasiswa filsafat, saya kira sebagian besar sudah memahami, namun paling tidak untuk mengulangi kembali apa yang saya sampaikan ini, semoga Anda bisa semakin mantap dan semakin baik dalam memahami pemikiran-pemikiran filosof Islam yang banyak memberikan kontribusi terhadap khazanah pemikiran keislaman. Baik, kalau kita bicara tentang Al-Kindi, kita perlu melihat dia dari mana asalnya ya. Kalau kita ketahui bahwa Al-Kindi ini ya, dia berasal dari suku Qais ya, di Kindah, sebuah tempat di Yaman. Jadi orang Arab biasa menyebutkan nama di belakangnya itu nama daerah asalnya ya. Dia lahir dengan nama Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sabah bin Imran bin Ismail bin Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ayahnya Ishaq As-Sabah, seorang gubernur Kufah pada masa pemerintahan Al-Mahdi dan Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau ini adalah anak seorang gubernur Kufah ya. Artinya dia berasal dari keluarga terhormat. Dan Al-Kindi ini juga hidup pada masa kekuasaan Bani Abbas, saat masa keemasan Bani Abbas, di mana saat itu kita tahu bahwa Baghdad menjadi pusat studi Islam pada saat itu, dengan Baitul Hikmahnya atau Balai Ilmu Pengetahuan yang didirikan oleh para khalifah di masa Bani Abbasiyah ini. Dan kebetulan beliau hidup di zaman Ar-Rasyid ya, atau Harun Ar-Rasyid. Lalu kemudian karya-karyanya ya, beliau ini memiliki banyak tulisan dalam bentuk makalah ya, dan jumlahnya cukup banyak dalam bidang filsafat. Al-Kindi, tulisan-tulisannya pernah diterbitkan oleh Profesor Abu Ridah ya, 1950 dengan judul Rasail Al-Kindi Al-Falasifah, berisi 29 makalah ya. Kemudian oleh Profesor Ahmad Fuad Al-Ahwani diberi judul dengan Fil Kitab Al-Kindi Ilal Mu'tasim Billah Falsafah Ula. Dari karangan-karangannya ini diketahui bahwa Al-Kindi adalah penganut aliran eklektisisme ya, atau eklestisitas. Dalam metafisika, kosmologi, ia banyak mengambil pandangan-pandangan Aristoteles. Bahkan di dalam psikologi, ia banyak dipengaruhi oleh Plato. Ya, sebagai filosof Muslim pertama yang dikenal di dunia Islam, beliau ini dianggap menganut aliran eklektisisme atau eklestisitas. Ini adalah sebuah sikap berfilsafat dengan mengambil teori yang sudah ada, lalu memilah dan memilih mana yang disetujui dan mana yang tidak, lalu bisa ia selaraskan dengan teori-teori tersebut. Lalu bagaimana pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran Al-Kindi? Sebagai seorang filosof, tentu dia punya pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran kefilsafatan yang banyak memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia Islam. Yang pertama, mungkin kita ingin melihat bagaimana pandangan dia tentang Tuhan atau konsep ketuhanan Al-Kindi ini. Perlu saya jelaskan di awal ini bahwa filsafat ketuhanan, atau kita sering menyebut dengan ilmu tentang ketuhanan itu dengan teologi ya, yaitu pemikiran kefilsafatan tentang Tuhan
dengan pendekatan rasio, yaitu memakai apa yang disebut dengan pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama Islam, Kristen, dan Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu dalam hal usaha dia dalam mendekati konsep ketuhanan di samping konsep yang dia gunakan pendekatan rasio. Lalu kalau sebelum kita melihat bagaimana Al-Kindi bicara tentang konsep ketuhanan, saya kira perlu juga saya jelaskan bahwa bagaimana sesungguhnya konsep filsafat Yunani ya, tentang Tuhan ya. Filosof-filosof terdahulu, karena pemikiran-pemikiran mereka itu juga berpengaruh terhadap Al-Kindi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan dalam kepercayaan masyarakat Yunani itu mereka lebih cenderung menganut paham politeisme, yaitu paham yang mempercayai banyak Tuhan atau dewa ya. Dan kita tahu bahwa dewa tertinggi masyarakat Yunani itu dewa Zeus ya, yang bertahta di gunung Olympus. Dan dari situ juga kita tahu bahwa Olimpiade pertama yang diadakan itu di Athena, Yunani, dan kebetulan tempatnya itu di sekitar situ, sehingga asal kata Olimpiade ini Olympic ya dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata Olympus, tempat gunung di mana Zeus bertahta bagi masyarakat Yunani yang mempercayai dewa yang mereka sembah saat itu. Dan diantara lain selain Zeus juga ada beberapa dewa yang mereka sembah. Misalnya kita mengenal dewa perang, misalnya Ares misalnya, kemudian dan dewa-dewa yang mereka sembah dalam kehidupan mereka di masa kuno tersebut. Lalu kemudian Socrates ya, bagaimana konsep dia tentang Tuhan? Bahwa konsep Tuhan dalam pandangan Socrates, yaitu kita tahu bahwa Socrates ini adalah murid dari Pythagoras ya. Ia membahas masalah ketuhanan dengan pendekatan logika akademik yang simpel ya, dengan menetapkan wujud Tuhan yang ia sembah. Ajaran yang terkenal dari Socrates ini adalah Noti Soten ya, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Bagi Socrates, dengan mengenali diri sendiri akan dapat lebih mengenal Tuhan. Jadi dia memulai, kalau kita ingin mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Kalau kita ingin mengenal Tuhan kita, maka belajarlah kita mengenali siapa diri kita. Jadi kalau ungkapan bahasa Arab mungkin kita pernah mendengar atau sering mendengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sebenarnya ini ungkapan yang sudah diungkapkan puluhan abad yang lalu bahkan oleh Socrates yang hidup di tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Jadi menurut Socrates, manusia itu diberi sifat-sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dengan sifat yang khas itu salah satunya ia mengenal dirinya, lalu bisa mengenal siapa penciptanya atau Tuhannya. Plato yang hidup di 427 sampai 347 sebelum Masehi itu menggambarkan Tuhan sebagai Dominus ya, sang pencipta. Dia sudah memahami konsep Tuhan yang dia yakini sebagai pencipta manusia dan alam seisinya ini. Dan ia menyebut sang pencipta itu berfungsi sebagai ide tertinggi. Ide tertinggi itu menurut Plato itu adalah ide kebaikan, di mana kebaikan itu sendiri berasal dari ide tertinggi itu, Tuhan. Sebagai murid Socrates, Plato berusaha mengembangkan dan lebih menyempurnakan pandangan-pandangan gurunya Socrates. Jadi menurut Plato saat itu segala keadaan di dunia ini tidaklah kekal dan selalu berubah, karena itu dunia yang ditempati manusia itu adalah dunia bayangan.
yang dilawankan dengan dunia ide yang bersifat kekal dan tidak mengalami perubahan. Sehingga dalam mencari hakikat benda yang tetap berubah ini, Plato berpikir bahwa hanya benda-benda yang berada di luar alam, di luar ruang dan waktu dapat menjadi realitas tertinggi. Nah, yang di luar alam atau di luar ruang dan waktu itu yang dapat menjadi realitas tertinggi, inilah yang dia maksud sebagai Tuhan. Lalu Aristoteles, murid dari Plato, yang hidup di 384 sampai 322 sebelum Masehi, dia mencoba memperbaiki pandangan Plato, sehingga walaupun dia sangat kagum dengan gurunya Plato, tapi banyak juga pemikiran-pemikiran dari Aristoteles ini berbeda dengan gurunya Plato. Memang Aristoteles sependapat dengan Plato bahwa realitas konkret itu tidak tetap dan selalu berubah. Namun bedanya, ya, bagi Aristoteles, realitas justru harus dicari di dalam dunia yang ditemukan manusia, yaitu dunia yang teramati, dunia konkret dan individual. Itulah kenyataan real menurut Aristoteles. Pandangan Aristoteles ini terkenal dengan teorinya dengan 4 kausa, ya. Kausa material, kausa formal, kausa efisien, dan kausa final. Suatu realitas yang sifatnya kausalitas, bahwa keberadaan sesuatu disebabkan oleh yang lain. Artinya kalau bicara tentang kausa atau hukum kausalitas, adanya alam ini karena memang ada penyebab adanya alam tersebut. Jadi dia tidak ada dengan sendirinya, tetapi ada penyebab akan adanya alam ini. Maka ia menyebut dengan beberapa teorinya tersebut. Lalu bagaimana Al-Kindi dalam hal ini? Bahwa dia belajar banyak tentang filsafat Yunani, dan kita juga tahu bahwa pemikiran-pemikiran filosof Muslim sebagian itu memang sangat dipengaruhi oleh para filosof Yunani tersebut. Persoalan metafisika, ya, meta itu artinya luar, fisika itu badan, jadi di luar diri kita, bisa kita katakan artikan demikian. Al-Kindi dalam risalahnya yang berjudul tentang filsafat pertama atau Falsafatul Ula, tentang keesaan Tuhan, pembicaraan tentang hal ini ia bahas dalam hakikat Tuhan, dalam wujud Tuhan, dan sifat Tuhan. Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak. Ya, perlu digarisbawahi bahwa Al-Kindi ingin katakan kepada kita bahwa Allah itu adalah wujud yang hak, wujud yang benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia mustahil tidak ada menurutnya. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Ini bahasa filsafat sesungguhnya dan sangat sederhana kalau bisa kita pahami. Saya ulangi bahwa ia ingin katakan bahwa Tuhan itu mustahil tidak ada. Ia akan selalu ada, dan Tuhan itu ada dalam kesempurnaan, tidak didahului oleh wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Nah, inilah menurut dia salah satu bukti wujud Tuhan. Sehingga kalau Tuhan itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mengawali, artinya Tuhan itu selalu ada, dan keberadaannya Tuhan itu tentu saja tidak sama dengan keberadaannya kita manusia. Karena kita tahu bahwa keberadaan kita, adanya manusia itu karena ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Lalu prosesnya, nah inilah yang kita kenal dalam proses biologis. Seorang suami menikah dengan seorang perempuan, lalu menjadi suami istri, lalu nanti akan ada perkawinan, pernikahan di dalamnya, lalu ada hubungan koitus, lalu nanti si istri hamil, lalu nah itu prosesnya. Tetapi mengadakan kita yang dari tidak ada menjadi ada, bedanya adalah bahwa kita ada yang mengadakannya, yaitu Allah, sementara Allah tidak seperti itu. Kemudian untuk membuktikan wujud Tuhan itu, ia menggunakan 3 jalan. Yang pertama, pemikiran Al-Kindi ini dia sebut dengan barunya alam. Ya. Yang kedua, keanekaragaman dalam wujud.
dan yang ketiga kerapian alam. Jadi alam dalam pandangan Al-Kindi ini baginya adalah baru, kemudian keanekaragaman dalam wujud, ada itu bisa beraneka macam ya, namun membuktikan adanya Tuhan itu adalah dengan keadaan-keadaan atau adanya ciptaan-ciptaan yang bermacam-macam itu. Kenapa? Allah sangat sempurna dalam penciptaannya, dan dari penciptaan Dia yang sempurna itu kita memahami sesungguhnya Allah begitu banyak menciptakan sesuatu, dan ciptaan sesuatu yang manusia tidak mampu menciptakannya itu adalah cara menurut Al-Kindi dalam kita membuktikan wujudnya Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah kerapian alam, bahwa keteraturan sesungguhnya adalah salah satu yang kita alami di dalam dunia ini. Misalnya kita orang timur, kita melihat bahwa matahari terbit dari timur lalu tenggelam dari barat, walaupun kita tahu bahwa matahari tidak pernah timbul tenggelam, tetapi dalam kita melihat dengan secara empiris bahwa dia terbit dari timur lalu tenggelam dari barat, semua itu teratur terjadi bahkan sejak kita hidup, sebelum zaman kita dan zaman-zaman dahulu di Indonesia yang misalnya siang dan malam itu ideal 12 siang 12 jam malam secara pas, dan matahari tidak pernah ingkar janji ya untuk terbit dari timur. Nah, semua ini adalah adanya keteraturan alam ini atau kerapian akan kinerja kosmos ini. Nah, keteraturan atau kerapian ini itu tidak dengan sendirinya. Kenapa? Itu adalah bukti dari wujud atau keberadaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kira-kira begitu penjelasan dari Al-Kindi. Lalu kemudian bagaimana dengan sifat-sifat Tuhan? Al-Kindi membuktikan keesaan Tuhan itu dengan mengatakan bahwa Tuhan itu bukan benda, ya. Kalau seandainya Tuhan itu dinisbahkan atau disamakan dengan benda, lalu apa bedanya kita dengan Tuhan? Gitu kan? Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ya. Jadi tidak seperti hubungan ayah dan anak, misalnya Tuhan disebut ayah, lalu kita anaknya Tuhan, tidak menyebut seperti itu. Kemudian Tuhan itu bukan jenis, ya, bukan spesies. Ya. Kalau manusia itu bisa kita sebutkan spesies, ya. Misalnya primata gitu, kita menyebutkan jenis spesies primata itu seperti apa, atau kita menyebut jenis manusia atau genus yang kita kenal dalam istilah Latinnya. Sehingga sifat Tuhan itu memang kalau kita lihat dari pandangan Al-Kindi ini, kita menjadi paham bahwa Tuhan itu memang tidak sama dengan ciptaannya. Lalu karenanya Tuhan itu adalah esa, dia tunggal, dan keesaannya itu menunjukkan kekuasaannya. Menarik juga untuk kita sebut dalam hal ini, kenapa kita terbiasa menyebut Allah itu esa ya di dalam Islam, atau kita jarang, atau walaupun mungkin ada juga yang mengatakan Tuhan itu satu gitu ya, walaupun diterjemahkan seperti itu juga tidak ada masalah. Tapi kita tahu kalau kita menyebut Tuhan itu dalam bilangan satu, artinya akan ada bilangan 2, 3, dan 4. Sementara esa itu dalam pengertian ini adalah tidak berbilang, tidak angka yang tidak berbilang. Esa itu ya cukup satu itu saja, sehingga tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ketika kita menerjemahkan Qul huwallahu ahad, maka kita menerjemahkan Allah itu esa, ya. Maka di dalam itu juga disebutkan lam yalid wa lam yulad, ya kan, dalam ayat tersebut. Kita menjadi paham dengan demikian bahwa dalam pemikiran Al-Kindi tentang sifat-sifat Tuhan ini terlihat sekali bahwa ia mencoba mensinergikan antara pemikiran-pemikiran filsafat Yunani yang mempengaruhinya dengan pemahaman dia terhadap agama Islam sebagai seorang Muslim. Jadi kita bisa memahami bahwa Tuhan dalam filsafat Al-Kindi ini adalah Tuhan yang kita pahami di dalam Islam sesungguhnya, bahwa
Tuhan yang dipahami tidak alamiah karena Tuhan tidak termasuk dalam benda-benda dalam alam. Artinya Tuhan tidak masuk jenis, tidak masuk spesies dan segala macam. Tuhanlah pencipta alam. Ia tidak tersusun dari materi dan bentuk. Jadi kalau kita berpikir tentang Tuhan itu terdiri dari, misal bayangkan Tuhan itu seperti itu, kita tidak bisa membayangkan seperti ini. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak tersusun dari materi dan bentuk, sehingga kita tidak bisa mengabstraksikan Tuhan itu seperti apa. Juga tidak mempunyai hakikat dalam bentuk mahania, karena Tuhan bukan merupakan spesies atau jenis yang sudah saya jelaskan tadi. Tuhan hanya satu, tidak ada yang menyerupainya. Jadi Tuhan itu sesuatu yang unik semua dalam pandangan filsafat. Ia semata-mata esa, hanyalah keesaannya itu sebagai bukti bahwa tidak ada yang mampu menandinginya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kesimpulan dari pemikiran Al-Kindi tentang konsep ketuhanan ini, bahwa Tuhan adalah sebab pertama. Jadi kalau tadi saya menyebutkan di awal bahwa Tuhan adalah penyebab dengan teori kausalitas itu, maka dia terlihat pemikirannya tentang konsep ketuhanan memang dipengaruhi oleh Aristoteles, di mana sebab pertama ini kalau dalam bahasa Arab ia menyebutkan dengan al-muharrikul awal. Kalau dalam kausa primanya kita sering menyebut dengan first cause, yaitu penyebab pertama. Jadi first cause ini adalah penyebab pertama. Tuhanlah yang menyebabkan alam ini ada atas sebab kekuasaan Tuhan. Kemudian dalil adanya Tuhan itu seperti apa? Ia bisa disimpulkan pemikiran Al-Kindi ini bahwa di antara dalil-dalil terpenting yang dikemukakan Al-Kindi tentang adanya Allah atau Tuhan itu bisa dilihat dari dalil barunya alam tadi, kemudian keragaman dan kesatuan alam ini, dan dalil keteraturan alam. Saya kira itu pandangan Al-Kindi tentang Tuhan. Saya garis bawahi sedikit bahwa mungkin sebagian orang bicara tentang konsep Tuhan sesuatu yang tabu mungkin, tapi sesungguhnya masalah Tuhan ini juga kita pelajari. Kalau bagi orang yang tidak belajar filsafat, dalam ilmu tauhid kita mengenal sifat-sifat Tuhan, kita juga mengenal Asmaul Husna, nama-nama Tuhan. Namun kajian filsafat dengan kajian tauhid itu sedikit ada perbedaan, karena jalur pemikirannya ini memakai dalil-dalil rasional. Karena kita kajiannya dalam filsafat Islam, kita memperkayanya dengan mensinergikan dalil-dalil rasional dan pendekatan wahyu, di mana Allah menunjukkan wujudnya atau keberadaannya melalui firman-firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kita sering mengenal itu dengan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat kauliyah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu kita melihat keberadaan Tuhan itu dengan segala ciptaannya, adanya langit, adanya bumi. Kita berpikir bahwa tidak mungkinlah manusia menciptakan ini, karena kita tahu bahwa manusia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Tetapi Allah menciptakan sesuatu itu bedanya dengan kita, dari tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian bagaimana pandangan Al-Kindi tentang manusia? Ya? Pandangan dia tentang manusia menurutnya adalah merupakan makhluk yang unik, ya, yang menjadi kajian filsafat sejak awal. Dengan mengkaji manusia, maka lahirlah banyak cabang ilmu. Kita mengenal ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Bahkan banyak teori yang lahir dari cabang-cabang ilmu tersebut. Menurut Al-Kindi, filsafat itu adalah ilmu tentang kebenaran atau ilmu yang termulia dan tertinggi martabatnya. Agama merupakan ilmu mengenai kebenaran. Dalam hal ini, dari pandangan ia yang memposisikan bahwa filsafat itu sebagai ilmu yang mulia, dengan filsafat sesungguhnya manusia itu bisa dikaji sejauh mana
manusia itu dilihat dalam perspektif pandangan reflektif, pandangan yang kritis tentang manusia. Misalnya Al-Kindi bicara tentang manusia, ia bicara tentang jiwa, akal, etika, ya, dan etika. Jiwa menurut Al-Kindi tersusun, ya, tetapi mempunyai tidak tersusun. Jadi maksud dia, Al-Kindi ingin katakan kepada kita, jiwa itu tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Begitu dengan sifat-sifatnya yang berakal budi, yang bernafsu, yang memiliki amarah, yang memiliki nafsu syahwat. Kemudian begitu juga dengan akal. Al-Kindi mengatakan dalam pengertiannya digambarkan sebagai suatu esensi sederhana yang dapat mengetahui realitas sebenarnya daripada benda-benda. Jadi dengan akal ini menurutnya sama dengan pemikiran filosof pada umumnya. Dengan akal manusia mampu memahami realitas. Realitas sesuatu yang nyata ataupun yang tidak nyata. Dengan kemampuan akal yang dimiliki oleh manusia, walaupun kita tahu bahwa keterbatasan akal dalam memahami realitas itu antara satu orang dan orang lain itu pasti beda, tetapi kita ingin memahami bahwa filsafat itu menjadikan akal itu sebagai tool, sebagai alat, ya, untuk memahami sesuatu. Bahkan dengan akal kita bisa mencoba memahami Tuhan, walaupun Tuhan yang kita pahami itu dengan konsep kita yang berbeda-beda. Kalau konsep kita tentang Tuhan itu antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Cuma kita disatukan di dalam keyakinan kita. Kalau misalnya orang Islam dengan akidah Islamiyahnya, ya, bagi pemeluk agama lain tentu dengan keyakinan mereka sendiri. Nah, oleh karena itu akal ini bagi dia adalah sesungguhnya esensi yang sederhana, ya. Namun walaupun ia sederhana, ia mampu memahami realitas sebagaimana kita mampu memahami kenyataan hidup kita. Jadi misalnya sekarang bagaimana kita sedang dilanda wabah corona ini, manusia mencoba mencari vaksin, manusia mencoba dengan strategi, cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dengan keterbatasan akal manusia sebenarnya tetap mencoba agar ini bisa dilalui. Tapi semua itu bisa dilakukan oleh manusia dengan memahami realitas. Misalnya ketika manusia ingin mencoba menemukan vaksin untuk corona ini, akan diuji dulu misalnya pada hewan atau binatang, apakah nanti berhasil atau tidak, nanti kita lihat. Dan manusia akhirnya belajar dari realitas itu. Oh, ternyata cocok, vaksinnya ini. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan, dengan akal manusia telah mencoba menghadapi problem dalam hidupnya, ya, dengan akal yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Lalu manusia dan etika, menurut Al-Kindi, etika menurutnya adalah pengetahuan yang memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan. Dalam teori Al-Kindi, kecenderungan alami manusia itu adalah berbuat baik. Jadi nilai rohani manusia itu sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Kenapa kita bisa memahami seperti ini? Sebagaimana kita memahami bahwa kalau dalam konsep Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sungguhnya anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di sini tidak disebutkan anak muslim, anak non muslim, tidak. Siapa saja. Kalau dia masih dalam sebagai anak, lalu dia meninggal, anak non muslim, itu dia dalam keadaan fitrah, sehingga dia akan sama dengan muslim-muslim yang lain nanti walaupun orang tuanya non muslim. Tapi karena dia meninggal dalam masa kecil, dia bisa akan masuk surga. Kenapa? Karena dalil kefitrahannya itu. Nah, potensi fitrah manusia itu yang dibawa dari awal itu bisa berubah. Itu tergantung kepada kita manusia itu sendiri. Kita terlahir bagaikan kertas putih, lalu nanti kita menulis kertas putih itu seperti apa. Kalau kita banyak coret-coret hitamnya, ya artinya kita banyak dosanya. Tapi kalau kita menulisnya dengan catatan-catatan yang baik atau perbuatan-perbuatan baik, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita dan akan mendatangkan pahala bagi kita. Bahwa Al-Kindi lebih lanjut mengatakan, karena ada hakikat keilahian dalam pikiran manusia, maka manusia cenderung untuk berbuat kebaikan. Jadi dia meyakini bahwa ada hakikat ilahi ada dalam dalam kesucian diri manusia.
sehingga manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan. Sedangkan keburukan itu tidak sesuai dengan sifat manusia sesungguhnya. Apa yang benar itu adalah sifat sejati manusia, sedangkan yang buruk hanyalah suatu eksiden. Ya. Keburukan timbul dari kemenangan nafsu atas nalar. Betul kan? Kita bisa melihat bahwa orang yang melakukan kejahatan itu kan lebih mendahulukan nafsunya, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk menguasai orang, nafsu untuk menjahati orang, sehingga sesuatu yang dia lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan nalar. Seorang hanya mencuri kotak infak di masjid yang isinya duit receh dan koin, padahal dia tahu itu perbuatan buruk, tapi dia lakukan juga, lalu dia tertangkap, tidak seimbang dengan apa yang dia alami. Sebelum diserahkan polisi sudah digebuk dulu oleh orang lain. Nah, ini dalam pandangan ini pengaruh perbuatan buruk itu timbul akibat perbuatan buruk dari manusia yang disebabkan oleh kemenangan nafsu atas nalar. Ini pemikiran Al-Kindi tentang manusia. Lalu kemudian apa poin yang bisa kita petik ya? Saya tidak akan mungkin menjelaskan pemikiran Al-Kindi dalam waktu 30 menit lebih kurang ini dengan tuntas, tentu saya tidak, dan saya tidak akan mampu memuaskan Anda dengan penjelasan yang saya berikan. Tapi paling tidak kita secara garis besar bisa memahami pemikiran Al-Kindi ini dengan catatan yang pertama adalah kita memahami bahwa Al-Kindi adalah filosof pertama ya dalam Islam yang menyelaraskan antara agama dan filsafat. Ia mencoba mensinergikan dan memadukan antara harmoni filsafat dan agama Islam. Di satu sisi dia banyak menggunakan pendekatan rasional, di sisi lain ia sebagai seorang muslim sangat taat dan tunduk dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran, di mana dasar-dasar pemikiran dia dipengaruhi oleh ayat Al-Quran. Kemudian pemikiran dia sebagai filsuf pertama ada dalam Islam memudahkan pemikiran-pemikiran filosof setelah Al-Kindi, baik itu Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd di kemudian hari, di mana nanti saya juga akan membahas pemikiran-pemikiran mereka. Lalu ada yang menarik ya yang ingin saya sampaikan dalam closing statement ini juga, bahwa Al-Kindi memberikan dua pandangan yang berbeda sesungguhnya. Yang pertama, ia mencoba mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Lalu yang kedua, ia memandang agama sebagai sebuah ilmu ilahiyah dan menempatkannya di atas filsafat. Ilmu ilahiyah ini diketahui lewat jalur Nabi. Sebagaimana kemarin saya jelaskan bahwa ilmu nubuwah itu memang tidak ada terdapat di dalam kajian filsafat Yunani pada umumnya. Lalu yang terakhir dari closing statement saya ingin katakan bahwa Al-Kindi melalui penafsiran filosofisnya dan agama yang ia padukan dengan pendekatan-pendekatan filsafat itu, filsafat bagi Al-Kindi adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Sesuai dengan makna filsafat itu adalah cinta kepada kebijaksanaan. Artinya orang yang berfilsafat itu, harapan Al-Kindi adalah orang yang bijaksana, bukan orang yang menyombongkan diri karena dia seorang ahli filsafat, orang yang mengatakan atau menganggap dianya sangat menguasai terkait dengan filsafat, tapi adalah orang yang memiliki sifat arif dan bijaksana. Filsafat bagi Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama. Di sini poin yang ingin saya tegaskan di closing statement ini, dan ia merupakan bagian atau khazanah dari kebudayaan Islam. Sehingga bukti sejarah, bukti historis bahwa Islam itu berkembang sesuai dengan perkembangan Islam itu dengan berkembangnya filsafat. Dan kita tahu di abad ke-7 sampai ke-13 itu kemajuan dan keberhasilan Islam yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa itu, yang nanti kita akan kaji berikutnya, adalah karena peran dari umat Islam saat itu yang mempelajari filsafat. Sehingga Golden Age abad 7 dan 13 itu adalah abad kemajuan dan abad kecemerlangan agama Islam dan peradaban Islam.
Mungkin itu saja yang bisa saya aturkan. Tentu banyak kekurangan dan kekilapan saya dalam mencoba menyampaikan pemikiran Al-Kindi dalam tadarus filsafat yang saya berikan kepada Anda. Kurang lebih mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.